Di pekan yang lalu kita lihat ini dasar pemikiran seterusnya. Nah, ya, jadi ini, jadi ada definisi perilaku atau behavior. Terus budaya hemat energi adalah secara sederhana diterjemahkan sebagai bagaimana sekelompok orang memiliki kesamaan berpikir untuk bertindak dalam kehidupan yang dilakukan terus-menerus. Jadi sekelompok orang, tapi sekelompok orang ini bukan 1, 2, 3, 5 orang, tapi ya banyak gitu ya. Dan di beberapa tempat mempunyai pemikiran yang sama untuk melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Bukan hanya kalau orang bilang anget-anget ayam ya, bukan. Atau hanya saat saja gitu ya. Budaya hemat energi ini juga dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara rutin dalam memanfaatkan energi. Di sini katakan dalam memanfaatkan energi. Tidak hanya sebagai energi fosil saja, tapi semua energi sebenarnya, gitu ya. Sebab energi terbarukan juga seperti air, apalagi air, gitu ya. Ya kita juga harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai membuang, mengotori, mencemari air atau lingkungan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian juga budaya hemat energi ini berkaitan erat dengan cara masyarakat menggunakan energi. Sudah dijelaskan pekan yang lalu, bagaimana kita memanfaatkan energi ini sesuai dengan keperluan dan manfaat dari pemakaian tersebut. Ya, manfaatnya bagaimana kalau kita manfaatkan menggunakan energi, terus keperluannya juga apa, untuk apa. Langkah praktisnya adalah menciptakan budaya. Dengan memberikan teladan yang baik, hanya adalah komunikasi dan motivasi. Nah, sebenarnya langkah praktisnya memang adalah memberi teladan yang baik, memberikan contoh, dan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Harus dilakukan mulai dini. Kalau orang-orang yang sudah berumur atau yang sudah katakanlah di atas SMP SMA, memberikan harus merubah itu cukup sulit, kecuali dengan suatu tindakan force, ya, tindakan bukan kekerasan sebenarnya, tindakan yang lebih nyata yang mengandung sanksi dan atau punishment dan reward and punishment. Selanjutnya adalah komunikasi dan motivasinya. Nah, definisi perilaku adalah perilaku di sini yang merupakan suatu kombinasi kompleks dari emosi, moral, kebiasaan, sosial, dan norma. Ya, ini memang bukan suatu hal yang kompleks kalau udah perilaku ya. Bisa perilaku emosinya seperti apa, moralnya juga bagaimana, kebiasaan yang sudah melekat kepada yang bersangkutan seperti apa, kemudian lingkungan sosial dan norma-norma yang ada di lingkungannya. Ya, itu merupakan suatu perilaku yang merupakan integrasi, bukan integrasi Pak, ya kombinasi lah dari semua itu. Ada yang sifatnya emosional, ada yang sifatnya acuh-acuh saja, ada yang pokoknya ya menyangkut masalah emosi atau moral, tidak mau tahu orang lain, atau toh pokoknya saya bayar dan sebagainya, moral yang jelek ya, atau kebiasaan yang sudah dilakoni atau yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun. Ini mengkonsumsi energi atau air, dan air bukan merupakan suatu perilaku, namun sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Perilakunya bagaimana, merupakan perilakunya ya, konsekuensi dari sebuah perilaku. Perilakunya seperti apa, ya, kebiasaannya seperti apa, atau lingkungannya seperti apa, mengkonsumsinya,
ini konsumsi energi dan air. Air juga merupakan suatu sebenarnya energi primer, gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Di sini diberikan jenis perilakunya perilaku penghematan, efisiensi behavior, atau perilaku pengulangan. Ya, perilaku satu kali. Ini contohnya, isolasi ruangan agar lebih kedap, pengadaan otomasi ruangan, pemilihan produk teknologi mutakhir. Ya, ini perilaku penghematan. Tapi yang harus diingat adalah ini adalah merupakan suatu investasi agar seseorang itu apabila mematikan perangkat listrik atau air, ya, menghidup, menyalakan on off lampu atau apa, itu peralatan-peralatan pengatur suhu ruangan, ya. Menutup gorden, nah itu perilaku pengulangan dan juga merupakan sesuatu yang apa ya namanya, untuk tergantung sih sebenarnya. Menutup gorden itu keperluannya untuk apa? Keperluannya untuk supaya tidak panas, menutup supaya tidak terlihat orang dari luar, itu macam-macam kepentingannya. Ya. Kalau sudah malam, nah itu kan perilaku pengulangan, tapi kepentingannya berbeda. Ya. Mematikan perangkat listrik atau air. Kalau air sudah tidak berperan lagi atau sudah penuh di tangki atasnya, cukup matikan. Tapi itu berkaitan dengan otomasi, bukan hanya ruangan, tapi otomasi perangkat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, faktor makro, eksternal, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, faktor demografi, faktor institusi, perkembangan budaya kultur. Nah ini perkembangan teknologi pastinya ya, seperti kita ketahui sekarang ini, apalagi dalam masa pandemi yang walaupun sudah hampir, mudah-mudahan hampir berakhir ini, maka perkembangan teknologi ini memicu perubahan dan merupakan mempengaruhi faktor perilaku manusia atau seseorang. Pertumbuhan ekonomi jelas, semakin tinggi ekonominya semakin tinggi juga apa namanya, bukan keperluan sebenarnya, apa ya, bukan kebutuhan keperluan, tapi kepentingannya berbeda. Dia ingin lebih meningkat juga gaya hidupnya, ya, pertumbuhan ekonomi. Terus faktor demografi, ya jelas tempat juga pasti mempengaruhi, ya, di mana dia tinggal misalnya gitu kan. Faktor institusi, institusinya juga pastilah. Apakah dia di institusi pendidikan, institusi perdagangan, institusi politik dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor eksternal ya, perilakunya. Perkembangan budaya. Jadi sebenarnya perkembangan budaya dipengaruhi juga oleh apa? Teknologi dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya gitu ya. Dan keterbukaan ya, dengan luar, unsur-unsur dari luar. Kalau internal ya motivasinya, kemauan dan kemampuan dari dirinya sendiri, kebiasaan dan rutinitas. Kebiasaannya itu bagaimana? Apakah bisa berubah atau tidak? Ataukah sudah dilakukan suatu pendidikan, suatu teladan untuk melakukan suatu kebiasaan yang baik secara rutin? Sikap, kepercayaan, dan norma. Nah ini pastinya lah. Kepercayaan, sikap, dan norma-norma yang mendukung untuk kepentingan penghematan energi ini. Ya. Tapi juga selain itu ada hambatan dalam mengubah perilaku. Jadi perubahan perilaku didasarkan pada faktor biaya dan keuntungannya. Apa faktor-faktor yang membuat perubahan itu bisa menjadikan suatu hal yang menguntungkan. Apabila penghematan tidak dirasakan efeknya oleh individu atau pribadi maupun masyarakat luas, maka ya, penghematan itu tidak
tidak bisa berlaku. Contohnya adalah misalnya dalam suatu keluarga, ya, keluarga yang bayar listrik adalah orang tuanya, ya. Mereka tidak, anak-anaknya itu ya tidak merasa ada efeknya dari perubahan ini, malah mereka menganggap ini menjadi apa namanya ya, hambatan begitu, ya. Itu bisa gitu. Ataupun lainnya gitu ya. Dia ada faktor karena dia tidak melihat itunya, keuntungannya, atau apa ya, biayanya yang dikeluarkan tidak terlalu signifikan gitu ya ke apa namanya perubahannya. Gitu ya. Kenapa? Ya, macam-macam. Perilakunya sudah bisa diubah, tapi perilaku pribadi, perilaku untuk yang mendukung perilaku ini seperti otomasi dan sebagainya itu tidak dikerjakan, tidak dijalankan. Itu hanya sedikit sebenarnya nantinya. Kenapa? Karena jam pakainya tetap sama. Ya. Hanya saja beberapa jam, bukan jamnya sama, jamnya memang berkurang, tapi peralatannya tetap boros. Ya. Hanya menyebabkan asumsi-asumsi saja. Ini disebut yang mengorbankan standar hidup individu. Jadi sebenarnya bukan mengorbankan, katakan mengorbankan itu secara ininya lah. Tapi ini jadi menurunkan standar hidup individu. Ya. Hemat energi yang murah, harga energinya murah, ya. Jadi tidak terasa. Misalnya harga per kWh-nya kalau sekarang Rp1.400, ya. Terus ada kalau dulu ini ada nih ya, harga listrik PLN itu kalau 1.400, tapi kalau kita pakai diesel akan lebih murah. Ya, pakai diesel aja dah. Nah, jadi perilakunya tetap hanya mengubah ininya saja, ya, mengubah apa namanya sumber energinya yang dibangkitkan, tapi tidak hemat energi sebenarnya, ya, bisa seperti itu. Itu dulu pernah terjadi ya, tahun-tahun 60 sampai 70-an itu terjadi. Industri itu pada jam puncak apa namanya, udah peak load, mereka akan lebih banyak menggunakan diesel. Saya pernah tahu dulu tahun 70-an berapa gitu, katakanlah dari tahun 60 sampai 70-an berapa gitu, 60 berapa sampai 70 berapa gitu. Itu pabrik, tahu kalian pabrik Rinso, pabrik Lux, pabrik Blue Band dan sebagainya itu ya. Itu yang diangke kan. Kalau jam 5 mereka masang diesel. Kenapa? Karena harga per kWh-nya lebih murah dibanding dengan harga PLN. Jadi kan harga energinya murah berarti. Ya. Pemakaian konsumsi energinya, bukan konsumsi energi, harga pemakaian kWh listriknya tetap, tapi harga energi yang dibayar murah. Ya. Tapi bukan harga gini. Pada waktu itu katakanlah harga listrik per kWh-nya 500. Pada bulan puncak adalah per kWh-nya 700. Dengan diesel, harga listrik per kWh-nya adalah 600. Dia pilih diesel. Lebih murah dari harga listrik beban puncak PLN, walaupun lebih mahal dari beban normal PLN. Harga energi murah. Ya. Kemudian investasinya ini untuk energi itu mahal, konversi energi, konservasinya. Sehingga menjadikan keraguan bagi baik institusi maupun pribadi melakukan penghematan energi dengan menginvestasikan beberapa peralatan. Karena penghematan energi ini berdampak pada produksi atau malah menurunkan produksi. Berdampak pada produksi adalah harganya ya, harga dari produksi, atau malah menurunkan jumlah produksi. Kemudian juga koordinasi
antara pengambil kebijakan, CEO, dengan bagian mengurusi energi, manajer operasional, lemah. Tidak ada komunikasi yang baik. Tidak ada penjelasan ini itunya. Bagaimana sebaiknya, bagaimana seharusnya, tidak ada. Sehingga terjadi pengambilan keputusan yang kadang-kadang tidak menguntungkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya kesenjangan pengetahuan atau konsep. Jadi biasa kalau CEO itu minta produksinya tinggi, harganya murah, cuma itu saja. Ya. Tapi pengetahuan atau konsep masalah energinya jarang yang menguasai. Nah, itu. Bagi sebagian CEO, penghematan energi hanya berupa konsep teoritis saja. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi sebagai CEO hanya menganggap bahwa mereka menginginkan produksinya tinggi, besar, laku, harganya murah, tapi tidak mengerti masalah bagaimana biaya produksi yang memerlukan biaya energi. Nggak ngerti. Ini teori perilaku dalam pribadi, dalam penghematan ya. Di sini bisa dibaca di sini. Percaya terhadap hasil ikan lampu untuk menghemat energi, evaluasi hasil, menghemat energi, menghemat uang, dan baik untuk lingkungan. Ini menghemat energi pasti, menghemat uang pasti, dan baik untuk lingkungan. Nah, ini yang kadang-kadang orang masih ragu, gitu ya. Apakah benar menghemat memperbaiki lingkungan, baik untuk lingkungan? Selama kita tidak mengetahui, tidak tidak mempunyai penjelasan dari ya pengambil keputusan pemerintah ataupun yang berkewajiban untuk memberikan ini penjelasan, ya mereka akan menganggap bahwa apa hubungannya antara menghemat energi dengan lingkungan yang lebih baik, ya jelas. Misalnya ngebor sumur-sumur minyak, apa hubungannya dengan ini? Kan nggak kelihatan, kan sumur doang digali, ya. Atau ngambil batu bara, iya, memang kelihatannya cuma sumur ke bawah ke dalam berapa ratus meter, 1000 meter, gitu ya. Kan nggak ada pengaruhnya, ternyata ada, ya. Di Riau, saya lupa di daerah mana, entah itu Duri atau Minas atau mana, ya. Pada zaman tahun-tahun 70-an, itu saya sendiri ke sana memang. Itu ada di sumur-sumur yang sudah kering itu tanahnya ambles, cukup jauh ke dalam. Ya. Itu kan lingkungannya jelek, ya bukan kan jelek, lingkungannya kan menjadi buruk karena ada terpengaruh, ya, adanya kerusakan lingkungan. Apakah mungkin tidak terjadi kerusakan? Saya belum tahu, tapi mungkin saja ada teknologi yang bisa menggantikan cairan yang tadinya ada di dalam minyak yang tadinya ada di dalam digantikan dengan material tertentu untuk mencegah terjadinya ambles. Terus konsep pribadi, ya itu juga harus bisa menghemat energi. Saya menghemat energi emosi. Emosinya itu bisa diredam bahwa dengan menghemat energi membuat pribadi dia sendiri menjadi lebih nyaman. Kalau norma itu menghemat energi adalah sesuatu yang diimpi-impikan, tetapi bukan suatu keharusan. Diimpikan, jadi bukan keharusan. Kenapa? Karena tetap memakai energi secukupnya. Sikap, ya, menghemat energi adalah sikap yang baik. Dengan faktor sosial, setiap anggota keluarga didorong untuk melakukan penghematan energi. Di sini ya, ada norma, peranan, konsep pribadi. Kalau emosinya, pengaruh menghemat energi sangat baik untuk lingkungan lainnya. Dan juga lingkungan, kemauan. Ini kemauan adalah mematikan semua beban-beban atau semua komponen-komponen yang
memanfaatkan energi listrik untuk dipadamkan atau dimatikan atau di-off-kan apabila sudah tidak diperlukan kembali. Itu kemauan. Kondisinya, kondisi fasilitas bisa membayar tagihan dengan baik, gitu ya. Kondisinya yang ada, yang ada fasilitasnya, ada apa. Kita tahu bahwa kalau saya memanfaatkan energi listrik untuk memakai peralatan tersebut, maka peralatan tersebut akan memutar kWh meter. Seberapa lama saya memakainya, itu sudah dibayangkan. Oh, sekian, oh pasti. Tapi tahu nanti kira-kira yang akan dibayar sekian, sehingga bisa membayar tagihan juga dengan. Nah, ini perilakunya adalah mematikan lampu bila tidak digunakan, atau peralatan-peralatan yang sudah tidak diperlukan harus di-off-kan. Sama dengan kemauan dari dalam dirinya. Saya harus matikan lampu. Saya akan matikan lampu sudah selesai. Nah, di sini perilakunya, action-nya adalah melakukan tindakan tersebut. Kalau perilaku sebelumnya adalah penggunaan lampu sehari-hari, biasa terus. Kebiasaan menyalakan saklar lampu tanpa pikir, ya, tanpa berpikir panjang, tanpa lihat perlu apa tidak dinyalakan. Saudara sekalian, saya itu sebelum tidur, ya jam 9 malam gitu ya, keliling di rumah, walaupun rumahnya nggak besar gitu ya, periksa kunci-kunci pagar pintu rumah apa sudah dikunci atau belum. Lihat kemudian apa lampu-lampunya, apakah masih ada lampu-lampu yang tidak diperlukan masih menyala. Dan kadang-kadang kan di lampu di ruang makan atau di ruang keluarga, selain lampunya juga ada kipasnya yang bergabung dengan lampu ceilingnya. Ceiling fan dengan lampu ada jadi satu. Makanya saya lihat beberapa rumah demikian. Apabila kalian menyalakan lampunya kecil, pakai LED, mungkin 3 kali 5 watt LED, kecil 15 watt hanya. Tapi kipas anginnya yang di atas, yang ceiling fan yang bergabung dengan lampu, itu adalah 30 watt. Sehingga semuanya ada 45 watt. Nah, itu kalau kita matikan 1 jam, 2 jam, 3 jam, nah bahkan kalau sampai pagi, sampai jam 5, jam 6 gitu kan, nah itu sudah berapa jam. Dari jam 12 itu sudah 6 jam. Kalau dari jam 10 berarti sudah tambah 2 jam, 8 jam. 8 jam kali sekian. Berapa hari? Sekian hari akan jadi KWH yang terjadi penghematan KWH. Itu 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, 10 rumah, 100 rumah, nah, akan lebih menghemat energinya. Ya. Jadi mengenai budaya hemat energi ini memerlukan atau keperluan utama daripada 3I, yaitu environment, engineering, enforcement. Jadi ada lingkungan, kebiasaan, terus ada engineering, adaptasi teknologi, dan enforcement, reward and punishment yang tadi saya katakan. Ya. Jadi untuk utama masalah untuk lingkungan. Lingkungannya supaya terjaga dengan baik. Ya. Kemudian kita juga bisa beradaptasi dengan teknologi yang bisa memenuhi keperluan kita atau kebutuhan kita. Kemudian ada reward and punishment. Reward and punishment ini bukan berarti harus selalu mendapatkan piala atau mendapatkan hukuman berupa penjara atau pukulan atau apa, bukan. Jadi orang yang melakukan budaya hemat energi ini otomatis akan mendapatkan harga listrik yang lebih murah. Itu rewardnya. Punishmentnya apa? Kalau dia melebihi batas makanya, maka dia akan mendapatkan
apa? Harga listrik yang jauh lebih mahal. Itu ada reward and punishment. Ya, jadi di beberapa negara yang sudah memanfaatkan dengan banyak sekali energi-energi baru dan terbarukan, maka reward and punishment ini sudah dilakukan. Ya, di Indonesia pun sebenarnya sudah mulai, bukan sudah ada, sudah mulai dilakukan, tapi memang belum sosialisasikan dengan baik dan belum mempunyai mungkin ya kalau bilang landasan hukum atau apa dari undang-undangnya ya belum ada, baru SK atau peraturan saja dari pemerintah, ya, menteri. Jadi kalau environment, kesadaran diri individual, kesadaran bersama, kolektif atau cluster, mentalitas, mentalnya seperti apa, keteladanan, sosialisasi dan rutinitas. Ini, ya. Jadi dari environment, jadi lingkungan, kesadaran dari diri kita sendiri, kesadaran bersama, lingkungan, kolektif, untuk bersama-sama bahwa kalau kita melakukan suatu budaya hemat energi, maka lingkungan juga kita akan menjadi lebih baik. Mentalitas daripada kolektivitas itu juga akan harus punya mentalitas yang membangun atau memiliki mentalitas budaya hemat energi. Keteladanan, ya jelas, memberikan teladan yang baik untuk menghemat energi, baik bagi dirinya sendiri, lingkungannya, maupun keturunan-turunan. Sosialisasi ini tidak lupa, harus selalu disosialisasikan untung ruginya apa dalam melakukan hemat energi. Ruginya sebenarnya apa? Sebenarnya nggak ada ruginya, ya. Itu untungnya. Ruginya apa? Ruginya hanya 1 atau 2, 3 orang saja yang mungkin mengalami kerugian tersebut. Tapi secara umum nggak ada kerugian. Karena keperluan kita terhadap pelayanan energi tersebut tetap terpenuhi, hanya saja memang sumber energinya berbeda dan kemudian apa? Kita memakai energi secukupnya sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diperlukan oleh kita sendiri. Sosialisasinya itu harus ada, gitu ya. Jangan sampai tidak ada. Rutinitas semua dilakukan secara rutin. Nah, engineering ini pemahaman fenomena alam, adaptasi lingkungan alam, pemahaman adaptasi ketaatan alam, ya, di alam dan iptek. Jadi alam dan ilmu pengetahuan teknologi, jadi keberlangsungan, kebersamaan, ya, alam dan teknologi itu bagaimana? Ya. Fenomena alam di sekeliling kita seperti apa? Apakah pada banyak di tempat yang tropis, subtropis, dingin, panas, ataukah saat ini sedang terjadi gangguan musim dan sebagainya, itu kita juga harus paham mengenai engineering-nya. Terus apakah bisa beradaptasi dengan lingkungan? Ya, nah, teknologi pemahaman ilmu pengetahuan teknologi harus diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan tentang teknologi. Terus kemudian bagaimana beradaptasi dengan iptek. Dan juga dari alam dan teknologi ini bagaimana bersatunya ini. Kalau enforcement, nah yang saya katakan tadi, undang-undang dan peraturan ini adalah untuk enforcement. Sekarang masih ada baru peraturan, dari peraturan apa gitu kan, atau gubernur. Jadi kalau undang-undangnya akan lebih bagus lagi. Itu ada sanksi dan penaltinya yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Reward dan insentif, reward atau insentif. Sanksi atau penalti, reward dan insentif. Yang tadi saya jelaskan bahwa kalau memakai energinya secukupnya, tapi dia bisa memenuhi kebutuhannya, keperluannya, maka dia akan mendapatkan insentif. Tapi kalau melebihi
pemakaiannya, maka dia akan mendapatkan sanksi atau penalti. Arah kebijakan utama bidang energi adalah konservasi energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan pemanfaatan energi dengan baik. Ya. Jadi bagaimana melakukan konservasi dari suatu energi, apakah energi yang fosil, kemudian dikonservasikan ke mana, terus ditingkatkan efisiensinya dalam penggunaan energi tersebut. Tergantung daripada. Jadi banyaklah hal-hal yang menginginkan konservasi energi. Kemudian diversifikasi, meningkatkan pangsa energi baru. Ya. Kalau yang tadi konservasinya, dikonservasinya bagaimana? Termasuk jam pemakaiannya, efisiensinya bagaimana, meningkatkan efisiensi penggunaannya. Kalau dipakai hanya pada saat dibutuhkan atau diperlukan. Ya. Kalau diversifikasi di sini energi baru terbarukannya dimasukkan ke dalam bauran energi. Ya. Jadi campur di sini. Kalau konversi energi, konservasi energi, upaya sistematis yang terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Ya. Jadi terencana memang ini dari pemerintah saja ya. Harus seperti ini. Konservasi energi mencakup penyediaan energi, pengusahaan energi, pemanfaatan energi, dan konservasi sumber daya energi. Jadi sumber daya energinya juga dikonservasikan. Tidak hanya melulu fosil. Fosil itu kan ada batu bara, ada minyak, ada gas, gitu ya. Dan nanti juga ada apalagi dari energi baru terbarukan. Nah itu juga semua harus mencakup. Ya, oke. Terus sekarang kita cukupkan sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya sudah ditunggu untuk pertemuan yang lain. Ya. Oke, saya rasa itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Coba tolong di absen dulu, siapa ini? Coba dinyalakan dulu. Iya, Pak. Oke, tolong di absen. Silahkan. Siapa yang absen? Saya, Pak, Farel. Oke, Farel. Oke, sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Terus sekalian, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi siang hari ini. Kita lanjutkan pekan yang akan datang. Pekan yang akan datang hari masih ya. Saya sudah pulang. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.